apa ya? Oh ya, ini kayaknya video pertama non tugas ya, yang bakalan gue upload di channel YouTube gue, yang gue juga lupa nama channelnya apa. Kayaknya mulai dari salam aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Untuk yang menonton, untuk diri gue pribadi, dan ya untuk semuanya. Maaf kalau misalkan video ini gak jelas ya, karena ya gue bikin video ini cuma iseng-iseng aja. Gue sekarang udah umur 19 tahun. Gue lahir tahun 2004. Sekarang udah tahun 2023. Hari Selasa sekarang, tanggal 31 Januari, kok Juni. Ya mungkin tadi lu semua lihat gue pakai sarung ya, karena ya gue habis ibadah. Dan gue sekarang sedang menjadi mahasiswa, bukan sedang menjadi sih betulnya, akan segera kembali menjadi mahasiswa. Tanggal 20 Februari gue bakal masuk kuliah. Dan kuliah semester 2. Selama gue SMA, utamanya pas libur semester, libur kelulusan, itu kan lama tuh ya. Habis SMA OTW ke kuliah tuh, ada banyak hal yang masuk dalam pikiran gue, entah melalui video dari YouTube kah, atau TV, atau Instagram, or what else. Video-video yang mulai dari game, mulai dari politik, ideologi, tentang sejarah, tentang percintaan, tentang ya semuanya, romans ya, percintaan romans sama aja. Agama juga. Dan barusan gue kepikiran soal satu kisah dalam agama yang sangat menarik menurut gue, yang sangat membuat gue, di dalam pikiran gue sangat mempercayai akan agama yang gue peluk sekarang karena kisah ini, karena gue mendengar kisah ini. Dan gue paham apa yang harus gue lakuin dalam menyikapi kisah ini, atau gimana sih bentuk aktivitas yang harus gue lakukan dalam memaknai kisah ini. Kisahnya adalah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Ini dari sudut pandang umat Islam. By the way, gue Islam, I'm a Muslim. Ini kalau gue gak salah inget ya, Zakaria alaihissalam adalah paman dari Maryam, yang dimana satu waktu Zakaria menemui Maryam untuk memberikan makanan. Dan di situ Zakaria maksudnya melihat di tempatnya Maryam selalu terdapat makanan, padahal tidak ada orang yang mengirimnya, tidak ada pria atau wanita yang mengirim makanan tersebut kepada Maryam. Lalu bahkan Maryam pun tidak keluar dari ruangan tersebut. Lalu
satu momen Zakaria terhening maksudnya, dan kemudian menanyakan kepada Maryam dari manakah asal makanan-makanan ini. Lalu Maryam dengan luar biasa, dengan keimanannya menjawab, makanan ini berasal dari Tuhanku. Aku hanya meminta kepadanya. Kurang lebih itulah yang diucapkan oleh Maryam pada Zakaria. Ini btw menggunakan bahasa gua ya. Gua mencoba menjelaskan menggunakan bahasa gua. Dan di satu titik itu pula Zakaria mengingat kembali satu permohonannya yang begitu dia inginkan untuk bisa dikabulkan oleh Allah, yaitu memiliki seorang keturunan. Maka Zakaria alaihissalam langsung beribadah kepada Allah dengan caranya tentunya. Gue nggak tahu di zaman Nabi Zakaria itu sholatnya seperti apa, atau ibadahnya namanya sholat atau apa, gue nggak tahu. Walaupun gue pecinta sejarah, teman, gue nggak mendalami sedalam itu juga. Zakaria dikatakan beribadah kepada Tuhannya, dan di satu momen turunlah utusan dari Tuhan, Jibril, menyampaikan wahyu atau perkataan dari Tuhan yang mengatakan bahwa Zakaria alaihissalam yang pada intinya akan memiliki seorang anak, dan bukan hanya sekedar manusia, anak biasa, bukan sekedar sperma yang tumbuh menjadi satu makhluk yang utuh, melainkan dia akan memiliki derajat yang tinggi di dalam kaumnya, dan namanya akan tercatat tentunya dalam sejarah, dalam benak satu kaum di akhir zaman kelak, yang tentunya adalah kita, kami, aku, umat Islam. Selain itu, anak yang akan Allah berikan pada Zakaria alaihissalam juga akan menjadi nabi, penerus dakwah Zakaria alaihissalam. Dan Allah pun yang memberikan nama itu langsung. Dan perlu dicatat, nama yang Allah berikan untuk anak Zakaria ini belum pernah sebelumnya ada yang memakai. Dan kalau gue nggak salah ya, nama anaknya itu Yahya alaihissalam. Kalau gue nggak salah. Kalau misalkan nggak salah, tolong dibenerin lah, karena gue juga masih belajar. Dari kisah ini gue ngambil pelajaran bahwa Zakaria alaihissalam yang seorang nabi pun doanya tidak dijabah dalam satu kali berdoa. Butuh effort untuk mendapatkan satu hal yang lu idam-idamkan. Semakin lu mencintai satu hal, semakin sulit pula jalan lu untuk menggapainya atau mendapatkannya. Itu yang gua pelajari dari kisah Zakaria alaihissalam. Dan jika kita menggantungkan nasib kita kepada Allah dan bukan kepada makhluk, melainkan seperti manusia maksudnya, ataupun yang lainnya, jin, roh, ya apapun gitu, batu, what else. Jika kita menggantungkan nasib kita kepada Allah, kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita harapkan. Terbukti Zakaria hanya menginginkan seorang anak, tapi Allah memberikan hal-hal lain di dalam diri anaknya. Anaknya akan menjadi nabi, pemimpin bagi kaumnya, serta namanya, kisahnya tercatat dalam sejarah. Itu adalah satu hal yang, atau beberapa hal yang mungkin pada saat itu Zakaria alaihissalam sudah tidak terlalu memikirkannya, mungkin. Ini asumsi gue sebagai manusia aja. Dan betapa konsistennya atau betapa sabarnya, betapa
tawakalnya dia kepada Tuhan, betapa kerasnya ikhtiar dia untuk mendapatkan seorang keturunan, terbayar dengan apa yang barusan gue ucapkan. Zakaria mendapatkan seorang anak, diberi nama oleh Tuhan, diberikan gelar oleh Tuhan, dan dijanjikan kedudukan yang tinggi oleh Tuhan, dan itu sebuah kenyataan. Gue sadar betul bahwa kaum muslim, gue tidak berbicara tentang Islamnya, tapi gue berbicara tentang muslimin dan juga muslimah di Indonesia, atau jangan terlalu luas deh, di sekitaran gue aja, di lingkup yang bisa gue cakup. Banyak di antara kami, mereka, bahkan gue pribadi, yang masih entah sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, tidak mau mempelajari tentang sejarah dari Zakaria alaihissalam, yang berakibat kepada kemalasan, harapan kosong, dan kebodohan yang merajalela. Gua, mereka, kami, dia, lu mungkin juga yang nonton. Gue bukan menjudge, tapi gue rasa inilah kenyataannya. Kita terlalu banyak mengharapkan satu hal yang diri kita sendiri tidak siap untuk berproses untuk mendapatkannya. Dan seakan hal itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi di saat terjadi satu bencana, satu kasus yang merugikan menurut kita, kita justru bertanya-tanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Contoh deh, di satu daerah terjadi banjir yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk, drainase yang buruk, dan di saat musim hujan air tersumbat, tidak bisa mengalir dengan baik dan dengan optimal seperti yang seharusnya. Terjadilah banjir besar, dan di saat banjir itu terjadi, kita saling menyalahkan antar manusia, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak adil kepada diriku dengan memberikan bencana ini? Padahal yang berbicara seperti itu dan yang saling menyalahkan antar umat manusia, gue merasa yakin bahwa mereka tidak peduli, tidak mau mendengar tentang kisah Zakaria alaihissalam. Kenapa gue bilang mereka tidak peduli? Bahkan ya, dari dalam tanda kutip, gue nggak menyertai semua orang, tapi sebagian besarnya lah ya, sebagian besarnya. Di dalam kisah Zakaria, kita mendapatkan dua pembelajaran yang sangat penting menurut gue. Bahwa di saat lu punya harapan dan lu ingin untuk mewujudkannya, maka step pertama yang harus lu lakukan adalah tawakal kepada Tuhan, menyerahkan harapan lu pada Tuhan. Lu berdoa kepada Tuhan, tentunya kalau kita dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi kita, menyebut nama-nama suci Tuhan kita. Contoh ya Rahman, ya Rohim, ya Ghafur, ya itulah pokoknya, dan lainnya.
Setelah itu kita sebutkan apa yang kita harapkan. Contoh, ya Tuhan, aku ingin daerahku tidak terjadi banjir. Dan sebutkan kenapa lu nggak mau daerah lu terjadi banjir. Contoh, karena ya Tuhan, aku khawatir jika terjadi banjir di daerah aku tinggal atau saudara-saudaraku tinggal akan menjadi penghambat untuk kami bisa menyembah dirimu ya Tuhan. Dan dari situ pasti Tuhan mikir dong. Amin. Ya ini pakai bahasa gue lagi, gue tegesin pakai bahasa gue. Iya juga ya, kalau misalkan banjir nih hamba-hamba gue susah nih buat nyembah gue nih. Kalau misalkan hamba gue nggak nyembah gue, mereka juga yang susah gitu lah. Lalu kalau misalkan gue mau ngasih pertolongan kan, salah satunya ya lu harus nyembah gue dulu. Amin. Ya walaupun memang dengan tidak menyembah gue pun gue bisa memberikan pertolongan kepada lu. Cuman ya apa salahnya gitu. Itu juga toh buat kebaikan lu dunia akhirat gitu kan. Ya udah deh, gue nggak kasih lu banjir. Oke. Aku sebagai Tuhan menakdirkan agar daerah ini tidak terjadi banjir. Tidak terjadi banjir. Tapi makin kesini kok loh, musim hujan loh, kok airnya pasang loh, banjir loh Tuhan, kok kok lu kan udah menyetujui bahwa gak akan mengirimkan banjir ke daerah gua, ke daerah saudara gua, kok masih tetap dikirim banjir. Loh Tuhan, gua memang udah menyetujui agar di daerah lu gak terjadi banjir, tapi lu gak mau usaha, lu gak mau ikhtiar, lu masih tetap buang sampah sembarangan, lu masih gak memperbaiki drainase lu. Gue mah udah berusaha untuk ya mengabulkan keinginan lu, tapi lu gak mau usaha, ya sama aja bohong gitu. Maka dalam kasus Zakaria, setelah dia berdoa, dia berusaha untuk memastikan tentang kehamilan dari istrinya, dengan dia pergi ke istrinya dan menanyakan bahwa ya ternyata memang dia hamil. Dan Zakaria kembali berdoa kepada Tuhannya, jika memang dia istrinya benar-benar hamil, literally hamil ya sudah divonis mandul, maka berikanlah kepadaku tanda. Dan Allah menurunkan tandanya kepada Zakaria. Dia sudah berusaha untuk memiliki seorang anak, sembari berdoa juga tetap berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan. Dan jika kita kembali lagi ke kasus banjir tadi, Tuhan memang sudah mengabulkan agar di daerah tersebut tidak terjadi banjir, tapi kita sebagai manusia tidak mau berusaha untuk mewujudkan doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Gampangnya gini deh, gue sebagai orang miskin meminta kepada orang kaya uang, atau gini, gue meminta ke orang kaya untuk dibelikan satu rumah, tapi orang kaya itu tidak memberikan rumah, melainkan uang. Bos, gue mau rumah sekarang juga. Oke, gue bakal kasih lu, tapi duit aja ya. Nih 1M gue kasih. Oh bos, terima kasih bos atas duit yang udah lu kasih ke gue. Dan loh, kok rumahnya mana? Kok uang aja? Bos, mana rumahnya? Kok nggak ada? Lah, ya kan udah gue kasih dalam bentuk uang. Ini bukan rumah bos, ini uang. Lah iya, gue ngasih lu uang untuk lu beli rumah. Lu gak bisa gitu, gue mintanya rumah. Lu, kalau misalkan gue kasih lu rumah dan rumahnya yang gak sesuai sama yang lu mau, lu bakal komplain lagi sama gue. Makanya gue kasih lu uang supaya lu bisa milih rumah mana yang mau lu beli, harga berapa rumahnya. Ini gue kasih budget 1M. Contoh lu mau beli rumah 100 juta, ya gak apa-apa, sistem buat lu gitu loh. Begitupun dengan sistem doa yang kita panjatkan kepada Tuhan.
kita sudah memanjatkan doa kepada Tuhan dan Tuhan sudah meng-approve doa lu. Oke, gue approve agar tidak terjadi banjir. Sekarang suratnya gue kasih lagi ke lu kasih ke kontraktor tuh untuk bikin pencegahan terhadap banjir, maka banjir itu akan hilang. Banjir itu tidak akan menimpa daerah lu. Tapi banyak dari manusia tidak menyerahkan berkas tersebut pada konstruktor itu atau pekerja gitu. Dalam artian mereka hanya berdoa tapi tidak mau berusaha mewujudkannya. Maka ya tetap aja akan terjadi banjir. Bahkan mereka justru memperkeruh keadaan. Contoh, jika lu tidak buang sampah sembarangan dan kondisi drainasenya masih tetap sama, dalam tanda kutip tidak kotor, tidak bersih, normal-normal aja, ya mungkin banjir akan tetap datang, tapi intensitasnya nggak segede jika lu buang sampah sembarangan. Tapi jika lu memperparahnya dengan membuang sampah sembarangan, gue yakin pasti nurbat fix bakalan banjirnya lebih gede. Maka dari itu, sekali lagi dari kisah Zakaria, gue mau negesin bahwa untuk diri gue pribadi juga sih, kalau lu punya harapan, yang pertama harus lakuin adalah doa. Dan habis doa, lu ya ikhtiar, lu berusaha untuk mendapatkan apa yang lu harapkan. Toh Ronaldo, Messi nggak dalam sekejap mereka bisa dalam puncak performa mereka butuh usaha juga. Lu yang manusia biasa masa nggak mau berusaha gitu. Bahkan para nabi pun, Zakaria deh, balik ke Zakaria, dia butuh usaha untuk mendapatkan seorang anak, bukan cuma doa gitu loh. Ya dari video yang lama ini 20 menit lebih ya, sorry. Gue harap lu bisa ambil positifnya dan jadiin pelajaran untuk yang negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.